Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Mendengar hal itu, Fatma pun menjawab, kita memiliki perjalanan panjang di depan kita. Tunangan pangeran pun berkata, pada akhirnya, aku akan bertemu dengan Abdul Qadir. Aku tidak peduli dengan perjalanan. Varsın olsun. Artık dönünce nikahınızda Fatma pun menjawab, saat kita kembali, di sana akan ada pernikahan. kıyılır. Kembali ke istana, seorang pelayan memberikan sebuah surat pada Bidar. Bidar pun bertanya, dari mana surat ini? Pelayan menjawab, itu dikirimkan dari rumah sakit. Bidar pun menjawab, baiklah, kamu bisa pergi. Kız gözlerini açtı, kendine gel. Bidar pun membaca isi surat itu. Isinya begini, gadis itu telah membuka matanya. Dia telah mendapatkan kesadarannya. Mendapatkan pesan itu, Bidar pun merasa sangat lega. Tiba-tiba Seniha masuk. Şükürler olsun. Seniha pun berkata, Bidar Sultan, ini bukanlah waktunya bersyukur. Ketika saudaraku sedang dalam sekarat. Bidar pun menjawab, kami menunjukkan rasa syukur kapanpun. Untuk apa yang kita miliki, maupun tidak kita miliki. Seniha pun menjawab, sepertinya kami tidak akan bisa bersyukur atas ketidakhadiranmu. Malam ketika Sultan kita diracuni, kami menyadari bahwa kamu tidak berada di istana. Di mana kamu saat itu? Gözümüzden kaçmadı. Neredeydiniz? Size hesap mı vereceğim? Bidar pun menjawab, aku tidak akan memberikan laporan padamu. Seniha pun berkata, aku tidak meminta laporan darimu. Aku hanya memberikanmu sebuah pertanyaan. Aku masih memegang kendali atas pengelolaan harem. Sudah menjadi tugasku untuk menugaskan seorang penjaga untukmu jika kamu akan meninggalkan istana di malam hari demi kebaikanmu. Bidar pun menjawab, urusi saja urusanmu Seniha Sultan. Aku bisa menjaga perlindungan diriku sendiri. Kendi işinize bakın Seniha Sultan. Ben kendi emniyetimi sağlarım. Bak Bidar Sultan, bu işler benim işim. Seniha pun menjawab, dengar Bidar Sultan, ini memang bukan urusanku. Tapi kamu tidak bisa menjalankan harem dengan benar. Gadis yang bernama Asen itu mungkin tidak membawa racun itu bersamanya. Jelas sekali, racun itu dibawa kepadanya. Dan siapapun yang membawa racun itu, melakukannya ketika harem berada di bawah kendalimu. Mutlaka saraya girdikten sonra biri ona vermiş olmalı. Sizin idarenizdeyken soktu. Bidar pun menjawab, aku memberikan racun itu kepada gadis itu Seniha Sultan. Apakah itu yang ingin kamu dengar? Apa yang kamu cari? Seniha menjawab, kebenarannya. Bidar pun berkata, kebenaran? Kalau begitu, ikutlah bersamaku keluar. Tampaknya Bidar akan mengajak Seniha untuk melihat gadis itu. Dikkatle tanıştırayım. Di sisi lain, tampaklah Mahmud Pasha sedang melakukan sesuatu. Mahmud berkata, aku ingin membeli saham perusahaan kereta api Rumeli. Pria itu pun menjawab, Tuan, Anda seharusnya tidak membeli saham satu perusahaan saja dengan jumlah sebesar itu di pasar saham. Membeli saham yang berbeda adalah cara sederhana tapi efektif untuk menurunkan resiko. Mungkin Anda harus memikirkannya sebelum membeli. Devletlerinden almak tehlikeyi düşüren basit ama etkili bir usuldür. Bir ara ikimiz yemeğe çıkalım. Mahmud pun menjawab, ayo makan malam kapan-kapan. Kamu bisa mengajariku lebih banyak. Ternyata, Mahmud benar-benar melakukan apa yang direncanakannya, yaitu memasukkan semua uang proyek kereta api ke dalam pasar saham. Affedin efendim. Malam pun tiba. Sultan, Asen dan Tahsin tampak akan makan malam bersama. Her türlü zorluğa karşı dayanma gücü ver. Bizi bizlesin ama. Bizi adaletten ayırma. Amin. Namun Asen tidak memakan makanannya. Sultan pun bertanya, mengapa kamu tidak makan makananmu anakku? Asen pun menjawab, aku merasa malu. Sultan pun berkata, rasa malu
adalah perhiasan yang baik. Tapi, kamu tidak seharusnya menjadi tawanan karenanya. Jangan menjebloskan dirimu ke dalam penjara kesedihan. Lakin ona mahkum olunmaz. Eğer ben sizi öldürmek maksadıyla Asen pun menjawab, jika aku datang ke istana ini untuk membunuhmu, aku pasti sudah dijebloskan ke dalam sel. Sultan pun menjawab, lihatlah ke sekelilingmu. Apakah kamu berada di dalam sel? Takdirlah yang mengirimkanmu ke meja kami dengan sebuah tujuan. Dan tujuannya adalah agar kita dapat menemukan pengkhianat yang berada di antara kita dengan bantuanmu. Nikmatilah makananmu. Asen pun akhirnya mau makan. Görevli içimizdeki haini bulacağız. Di sisi lain, pangeran telah bersama Sebatin di tempat dulu Sebatin menjebaknya. Pangeran lalu berkata, "Mengapa kamu tidak minum seperti seorang pria?" Sebatin menjawab, "Mengapa kamu tidak makan? Lihatlah, makanan ini seperti kapas." Şuna bak. Şu ete bak. Ya içmeye geldi adam eşek gibi tıkın. Pangeran berkata, "Kita seharusnya minum-minum di sini, tapi kamu malah memenuhi perutmu dengan makanan." Sebatin pun menjawab, "Aku senang, karena itu membuatku mabuk. Kamu butuh 2 botol lagi untuk menyamai keadaanku." Pangeran pun berkata, "Kamu tidak membicarakan tentang kemerdekaan. Kamu juga tidak minum. Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu, Sebatin." Sebatin pun menjawab, "Aku melakukan sesuatu demi saudaraku hari ini. Seseorang yang lebih aku sayangi daripada hidupku sendiri. Kamu akan membalas budi kepadaku seperti seorang budak. Tapi aku tidak akan menerima itu, karena aku menentang perbudakan." Sebatin lalu mengeluarkan sebuah kantung dan meletakkannya di meja. Kabul etmeyeceğim. Çünkü ben köleliğe karşıyım. Sürpriz. Pangeran pun segera memeriksa isinya, dan itu adalah sebuah kunci. Pangeran pun berkata, "Ini adalah milikku." Sebatin pun Babam menjawab, bunu aldığımı "Itu duyarsa akan menjadi kehancuranku jika ayahku mendengar bahwa aku mendapatkannya. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan dengannya, tapi lakukanlah dengan cepat." Dengan segera, inilah yang dilakukan oleh pangeran. tamam. Sebatin pun berkata, "Baiklah, baiklah. Orang-orang akan melihat kita. Kembalilah ke kursimu." Pangeran pun kembali ke kursinya. Herkes bize bakıyor kardeşim, geç. Sen Pangeran berkata, "Kamu adalah saudaraku, Sebatin. Kamu menyelamatkanku dari masalah." Sebatin pun menjawab, "Aku mengatakan padamu sebelumnya, pilihan antara kamu dan ayahku, aku memilih kamu." Senin tarafında olacağımı söylemiştim. beni nasıl Pangeran pun sangat senang mendengarnya. Pangeran pun menjawab, "Kamu benar-benar membuatku bahagia, saudaraku. Aku meragukan semuanya, bahkan dirimu. Tapi sekarang, aku percaya penuh padamu." herkesten şüphe ettim. Senden de not duyuyorum. Ama dikkat. Sebatin pun menjawab, "Tapi berhati-hatilah. Kalau terjadi masalah antara kamu dan ayahku, aku tidak bisa membantumu." Pangeran pun menjawab, "Ayahmu adalah seorang pasah, tapi dia bukanlah seorang pria, Sebatin. Bersabarlah, segera ayahku akan menghentikannya." Peder yakında enişte beye dur diyecek. Nasıl olacak o? Sebatin pun bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dia telah diracun. Dia sedang sekarat. Pangeran pun menjawab, "Ini semua adalah permainan. Ayahku telah memasang perangkap untuk menjebak pengkhianat itu. Mulai sekarang, kita tidak boleh punya rahasia di antara kamu dan aku. Tapi tutup mulutmu." Babam hainler için pusuda. Ağzını sıkı tut. Memang, kok nggak pernah pintar sih kamu, Pangeran Abdul Qadir.